Saya pingin ngutip perkataan dari Agung Hapsah, seorang YouTuber generasi awal. Katanya, yang paling saya ingat, jangan menjadi hebat baru mulai, tapi mulai aja dulu untuk menjadi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu bintang tamu yang sangat menginspirasi buat teman-teman semua, yaitu Bang Muhammad Kamil Al-Hakimi SH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Alma. Sehat kan Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Bang Kamil ini merupakan salah satu lulusan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Hukum Fakultas Syariah. Dan Bang Kamil ini salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi pers mahasiswa di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini. Nah, boleh diceritakan Bang, kenapa dari jurusan hukum minat ke pers gitu Bang? Aneh ya. Tapi emang banyak sih. Kalau ketika saya nge-share kegiatan-kegiatan, misalnya jadi pembicara masalah konten kreator, pers gitu, Bang, banyak yang komen di story WA misalnya, Bang, lu kan SH gitu, ngapain kesasar kesini sih gitu. Emang banyak ditanyain sih ya. Pertama, kenapa tertarik dunia pers ya di ketika masuk dunia kampus, karena memang dari dulu, dari waktu sekolah, saya kan dulu sekolah di pondok pesantren tuh, pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo di daerah Danau Singkara. Nah, waktu di pondok pesantren, waktu jadi santri emang udah jadi jurnalis santri gitu. Kami punya komunitas menulis, komunitas pers juga, jurnalis juga. Maka dari itu, setelah masuk ke dunia kampus jadi mahasiswa, ada suara kampus nih gitu. Jadi udah masuk aja gitu. Nah, di sana baru banyak banget pengalaman, ilmu yang didapat di suara kampus. Nah, boleh diceritain juga Bang, kan selama berproses di organisasi pers ini Bang, dari awal masuk terus menjabat sebagai apa gitu Bang? Nah, gini nih, suara kampus ya. Di suara kampus itu saya masuk di semester 2 kalau nggak salah. Itu di tahun berapa tuh Bang? Tahun 2018. Ya, perekrutannya 2018. Kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi. Saya lupa juga. Nah, di sana emang mengikuti kaderisasi secara normal. Awalnya jadi anak magang, ikuti prosesnya jadi anggota penuh, jadi pengurus. Itu saya juga pernah jadi pengurus di bidang periklanan waktu itu. Karena ini bisa di-share nggak sih? Boleh. Karena boleh juga bermasalah juga sih pengkaderan saya di suara kampus, karena ada konflik dengan beberapa dengan senior gitu. Makanya saya ditaruh di posisi periklanan. Periklanan itu seperti apa kegiatannya gitu Bang? Promosi kah atau? Nah, di periklanan itu kita kan di suara kampus itu kan ada cetak tabloid. Itu rutinnya 2 kali setahun terbitnya. Nah, untuk cetakan itu kan butuh dana. Nah, kita dari perusahaan, dari periklanan itu yang bertugas cari dana. Gitu. Yang keredaksian itu tugasnya buat berita, untuk website, untuk SKTV. Nah, kalau kita di perusahaan dan periklanan itu tugasnya cari duit. Oh gitu, cari apa namanya? Cari sponsor gitu. Ya sponsor ya gitu ya Bang. Itu kita dulu banyak juga tuh kedai-kedai yang di sekitaran UIN, yang ada di Kota Padang. Yang pernah juga dulu itu Minarko ya. Iya. Yang di Andale. Iya, yang di Andale sama Bang Irfan ownernya. Seperti itu. Oh iya. Dan teman-teman, selain menjadi salah satu anggota pers mahasiswa, Bang Kamil ini juga menjabat sebagai Menteri Kominfo di Dema UIN Imam Bonjol Padang.
Nah, ya. Ya, itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bang? Ya kepengurusan Dema yang terakhir ini. Oh, ya. Itu saya menjabat jadi Menteri Kominfo ya. Itu tugas utama kita ya, memperbaiki, membuat dari awal Instagram milik Dema. Itu sekarang udah berapa ribu ya? Sekitar 6.000-an lah followernya. Followers Instagramnya. Oh, seperti itu. Nah, jadi kan setelah jadi mahasiswa aktif di berbagai organisasi, dan sekarang Bang Kamil juga seorang konten kreator YouTube ya, bergerak di bidang YouTube ya, Bang ya. Dan telah memiliki subscriber 45.000. Wih. Selamat, Bang. Dan boleh diceritain, Bang, kenapa video konten-kontennya yang ada di channel YouTube. Saya mau cerita dulu perjuangan yang ada di saya punya channel itu ya. Boleh, Bang. Itu awalnya sih iseng-iseng aja sih sebenarnya. Awal dari di pondok pesantren tuh kan nggak boleh pakai HP tuh. Iya. Kalaupun pakai HP itu lalit. Nah, setelah jadi mahasiswa saya waktu itu HP-nya belum Android, HP Nokia yang bisa main game yang masih Java gitu. Yang ular-ular gitu nggak sih? Enggak juga sih. Bisa buka bisa buka Facebook, internet, tapi nggak bisa buka Instagram. Bukan Android, gitu. Bukan HP Android. Iya, tahu. Ada kameranya, bisa bikin video juga. Setelah masuk kuliah, kan aneh tuh orang-orang bikin tugas, apapun informasi kuliah, semuanya di grup WA. HP itu nggak bisa dong, HP WA. Nah, saya beli HP Android. Nah, baru pakai WA. Itu saya rutin tuh, rajin bikin story WA. Nah, sampai bikin risih mungkin beberapa kakak atau kawan-kawan. Nah, ada yang nyaranin buat channel YouTube aja gitu. Di share ke YouTube aja, nggak usah di WA gitu, risih, ganggu gitu kan. Nah, saya mulailah bikin channel YouTube. Channelnya udah ada sih sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Cuman baru diisi itu tahun 2017. Awal-awal masuk kuliah jadi mahasiswa. Itu kontennya random banget sih. Sampai sekarang masih random sih. Nah, itu bikin konten aja sampai sekarang ya. Tapi yang cuma bikin konten aja tanpa monetisasi itu sampai tahun dari 17, 18, 19, 2 tahun lah. 2 tahun itu cuman dapat how aja gitu, nggak ada dapat apa-apa. Nah, di 2019 itu udah mulai daftar AdSense. Itu akhir dari 2019 itu baru dapat terpenuhi syarat monetisasi YouTube. Itu kan syaratnya 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. 1.000 subscribernya di 2019 sampai 4.000 jam tayangnya awal 2020. Nah, di pertengahan 2020 baru di ACC oleh pihak YouTube untuk monetisasi tayang iklan, dapat dolar cair, dapat duit, dan OTW kaya. Amin ya, Bang ya. Nah, tantangannya menjadi konten kreator YouTube, Bang, kadang kan pasti ada dong orang yang komen gitu, Bang. Komen ya? Ada nggak sih? Dari haters nggak ada sih. Oh, nggak ada. Cuman masalahnya dari diri sendiri aja gitu. Oh, gitu. Malas. Terus mut-mutan gitu ya, Bang. Kreatif blog nggak ada aja idenya apa ya. Mau dibikin orang bisa kok, saya nggak bisa ya gitu. Nah, itu sering tuh mungkin bagi kaum generasi milenial sama Gen Z ya. Biasa tuh kan malam-malam, besok saya bikin konten itu sampai kepikiran kayak gitu sampai jam 1 malam. Besok pagi nggak ada lagi, nggak jadi buat konten itu sampai malamnya bikin komitmen lagi, besok lah
besok lah. Mm-mm. Jadi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti itu. Nah itu sih tantangannya. Cuman memang sebagai solusinya salah satunya emang dipaksa gitu. Benar-benar. Nah, selain menjadi konten kreator YouTube, Bang Kamil ini juga salah satu penyiar ya di SIP FM ya Bang ya. Di SIP FM. Dan udah berapa lama jadi penyiar Bang? 1 tahun lebih, 1,5 lah. Ya. 1,5 tahun. Dan gimana tuh rasanya jadi penyiar gitu Bang? Kan selama ini kan konten-konten ada perbedaan gitu nggak sih? Untuk masuk ke dunia profesional udah masuk dunia profesional ya. Iya. Kan kalau di YouTube kan apa-apa aja kan cuma kita aja. Gitu. Random, bisa random apa ya, aja. Terserah kita. Kalau di radio ada aturannya, ada jam masuk kerjanya, ada manajernya, ada kawan-kawan gitu. Itu awal saya masuk sih, saya pernah jadi narasumber awalnya. Narasumber. Iya. Sebagai bintang tamu apa tuh Bang? Di apa dulu nama programnya? Lupa, pokoknya bicara tentang konten kreator juga. Nah, setelah show-nya selesai, kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada lowongan bisa dong di-share informasinya gitu. Nah, beberapa bulan setelah itu, kalau nggak salah 4 atau 5 bulan lah, SIP FM buka open recruitment, saya daftar, saya keterima karena emang record nih Kamil YouTuber nih gitu, konten kreator. Nah, setelah ketika saya awal masuk ke radio, nggak banyak penyesuaian sih, karena kan sama-sama dunia podcaster juga ya. Cuman bedanya kalau kita di YouTube ada kameranya, kalau di radio enggak, kita cuma ngomong sama mic aja. Iya, benar. Di studio. Seperti itu. Dan setelah 1 tahun jadi penyiar, ngerasa jenuh nggak sih Bang? Kayak karena kan radio kan ada aturannya, harus begini Iya gitu. sih. Terus ada programnya harus begini gitu. Nah, sedangkan YouTube kan bebas gitu kan, mau ngapain aja, mau syuting hari ini terserah, enggak lah gitu kan. Nah, ada rasa kejenuhan nggak sih jadi penyiar radio gitu? Jenuh pasti ada lah. Iya. Jenuh itu pasti ada. Cuman solusi saya sih, mungkin pesan bagi teman-teman juga ya yang masuk dunia kerja, namanya bosan itu pasti ada. Cuman kita mengatasinya dengan cara masing-masing aja. Kalau saya sih dengan asik aja dengan kawan-kawan sesama kerja, sesama penyiar gitu, bikin kegiatan apa kayak gitu yang bisa ngilangin bosan. Nah, di antara itu, kalau di radio itu kan kita kan nggak VO terus ya. Iya. Kita ada jam ngaji gitu, ada program ngaji itu kan mutar MP3 aja, setting gitu. Di sela-sela waktu itu, kalau biasanya sih malam kalau ada waktu kosong itu saya ngadain kegiatan-kegiatan lain juga yang sifatnya live online gitu, virtual, seperti live streaming dengan kawan-kawan. Itu salah satu program saya juga sih di Instagram milik saya pribadi. Zoom, dan kadang-kadang gabut video call kawan-kawan yang kuliah dulu gitu. Seperti itu. Gitu. Ya. Nah, selain menjadi penyiar, konten kreator, juga penulis berita ya di Harian Haluan, Bang. Kalau di Haluan sih sebagai kreator. Sebagai kreator juga. Cuman bisa penulis juga, ya. nulis juga bisa gitu. Gitu. Nulis kayak cerita-cerita gitu, berita gitu, Bang. Berita. Lebih ke berita. Jadi karena udah basicnya dari pers kampus, daftar di Haluan. Di Haluan itu sih bukan gimana ya, nggak masukin lamaran, cuman diminta gitu, gitu, sebagai kreator di Harian Haluan. Karena beberapa senior ada kan senior di sana, di yang sesama pers juga melihat kegiatan saya, keseharian saya, dan ini bisa nih Kamil gabung bareng kita di Harian Haluan gitu. Maka diajaklah di Harian Haluan. Itu saya diminta gara-gara ini pertama sih saya share di sini. Gak apa-apa Bang, cerita aja. Awalnya itu
kata senior itu, nama beliau sekarang jadi pimpinan redaksi, Bang Julisa. Karena Instagram saya, story dan kehidupan di sosial media saya, di Instagram, YouTube, sama WA. Ini cocok lah bantu-bantu kita di harian haluan gitu. Nah itu saya kan juga bisa sedikit-sedikit lah, semi profesional desain grafis. Itu emang otodidak juga sih, kan basic dari hukum. Semuanya otodidak aja di dunia kreatif ini. Saya berkhidmat di Majelis Muhibur Rasul Kota Padang, sebuah komunitas sholawat gitu, yang ada di Kota Padang. Nah, saya sebagai admin sama multimedianya, bidang media. Nah, di sanalah tempat saya mengasah sama tempat berkarya lah, bikin poster, kajian, kegiatan, sampai kalau makin diasah, makin diulang-ulang kan makin terlatih ya, makin pandai gitu, makin benar. Jadi master di bidang itu gitu. Di bidang desainnya sama editor video di Muhibur Rasul waktu itu. Sampai sekarang sih. Nah, pengalaman sama ilmu yang dilatih di sana, saya di harian haluan. Cuman pengalaman ilmu-ilmu yang itu tidak lepas dari Suara Kampus. Emang di Suara Kampus sih dapatnya banyaknya gitu. Dengan kawan-kawan di Suara Kampus itu yang sama-sama saya ya. Itu ada Alif. Beliau di Kumparan sekarang. Ada Ihsan Kamil di Langgam gitu. Ada Riga di harian haluan juga. Itu angkatan-angkatan saya di Suara Kampus. Seperti itu. Jadi dalam basicnya dari hukum, terus ke pers, dan dari pers itulah berproses untuk mengasah skill juga ya Bang ya. Dan menjadi content creator seperti saat sekarang ini. Nah, selain menjadi penyiar, content creator gitu, dan saya habis stalking Instagram Bang Kamil juga ya kemarin. Follow nggak? Di follow nggak? Nanti lah ya. Nah, Bang Kamil itu juga founder dari Karya Talk. Itu Karya Talk itu apa tuh Bang? Boleh dijelaskan? Karya Talk itu sebuah platform sih. Platform yang kita buat sama kawan-kawan alumni Festival Pemuda 2019. Saya kebetulan utusan dari Sumatera Barat. Itu berkumpul di Semarang waktu itu 2019 sebagai kegiatan Festival Pemuda. Nah, alumni itu kita kan masih silaturahmi tuh. Karena pandemi kita sering kegiatan virtual. Ada yang 3 orang yang satu visi lah kita. Bikin komunitas pelatihan gitulah, yuk gitu. Maka namanya Karya Talk. Itu ada 3 orang tuh, saya dari Padang, kemudian ada Rival Regio dari Banten, kemudian ada Ayu dari Ternate. Nah, kita bikin jauh ya? Iya, jauh-jauh. Cuman ketemunya cuma sekali tahun 2019, sampai sekarang nggak ada ketemu lagi. Itu ketemunya di kegiatan Festival Pemuda 2019 di Semarang, Jawa Tengah ya. Nah, itu fokusnya Karya Talk itu pokoknya membicarakan karya lah, ngajarin orang untuk berkarya. Nah, karya untuk kegiatan yang baru kita lakukan itu 2021 kemarin, itu ngajak sama ngajarin kawan-kawan peserta untuk jadi blogger, bikin blog sendiri. Bisa dapat duit dari blog sendiri, dari AdSense sama publisher yang lain gitu. Seperti Jadi udah berapa anggota dari Karya Talk itu Bang? Peserta awalnya itu sekitar 60-an. Cuman yang bertahan itu sekitar 30. Sekarang 30 sampai sekarang. Udah berapa lama Karya Talk itu Bang dibuat? Awalnya 2020 akhir. Seperti itu. Jadi
dari kisah perjalanan karir dari pendidikan karir Bang Kamil ini, boleh dong bagi-bagi tipsnya buat adik-adik sahabat Deka TV, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang aktif gitu. Jadi jangan hanya di kuliah pulang gitu, Bang. Ya. Saya sih emang kuliah pulang juga. Nggak mungkin lah kuliah terus tuh nggak pulang-pulang, nggak. Iya. Kan aneh juga kan. Iya. Nah, maksudnya kan jangan adalah kegiatan selain kuliah, iya, selain ngekos gitu kan. Iya. Kebetulan saya tinggal di masjid juga sih, sama kayak kisah Pak Wakas narasumber sebelumnya ya. Iya. Jadi garing. Emang garin ini calon-calon orang sukses. Amin, Ya, bagi ibu-ibu atau mahasiswi yang cari jodoh, carilah para garin. Iya. Atau mantan garin. Nah, kita fokus ke itu apa tadi tips ya. Jangan kuliah pulang. Kuliah aja, jangan pulang. Nah, tipsnya sih gunain waktu kita sebagai mahasiswa. Emang sih kuliah nggak menjamin sukses, nggak menjamin sukses. Cuman dengan kuliah kita bertemu dengan kawan-kawan di kampus, orang-orang yang beda latar belakangnya. Dengan kita jadi mahasiswa itu kita bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Kalau nggak jadi mahasiswa nggak bisa saya jadi apa itu YouTube, mungkin nggak tahu. Ngapain saya ke radio? Pasti takut saya ke radio gitu. Ngomong dengan orang-orang besar pasti takut gitu. Nah, kalau jadi mahasiswa itu adalah privilege tersendiri kan. Nah, gunain aja itu. Nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk jadi content creator itu sih mulai aja dulu. Karena saya pingin ngutip perkataan dari Agung Hapsah, seorang YouTuber generasi awal. Katanya, yang paling saya ingat, jangan menjadi hebat baru mulai, tapi mulai aja dulu untuk menjadi hebat. Seperti itu. Jadi ya buat adik-adik jangan takut untuk memulai gitu ya Bang ya. Jadi kalau misalnya ada ide kreatif silahkan tuangkan gitu. Apalagi di zaman sekarang media sangat berkembang sekali ya, seperti Instagram, YouTube gitu. TikTok sekarang itu luar biasa itu. Iya. TikTok emang, tapi saya kurang di TikTok itu. Merasa tertinggal gitu. Ini Deka TV bikin akun bikin konten-konten TikTok juga keren tuh. Iya. Karena gini, banyak channel YouTube ketika dia hanya di YouTube aja nggak berkembang. Ketika dia nyerempet masuk ke dunia TikTok, nah dia penonton di TikTok itu pindah ke YouTube. Seperti ada saya konten kemarin itu bapak-bapak nge-share kegiatannya mengajarkan melukis di YouTube, nggak ada subscribernya. Nah, di-share oleh anaknya di konten TikTok, kemudian viral, dan subscriber bapak itu dalam waktu 2 bulan 200.000 subscriber. Wow. Itu the power of TikTok. Iya, benar sekali. Jadi karena ya zaman semakin berkembang, jadi ide-ide kreatif ada aja muncul gitu kan Bang. Nah, terima kasih buat Bang Kamil sudah main-main ke podcast Deka TV ya Bang ya. Iya. Keren sih Deka TV. Nah, buat sahabat Deka TV, saya Kholidah Alma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.